Sistem Perbendaharaan Negara. Nah, Ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia kita dapat memiliki kesehatan hingga saat ini. Dan tak lupa pula salawat beriring salam kita aturkan kepada Nabi besar junjungannya Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, yakni Arif Nazrul Haq, dan yang kedua adalah saudara Redi Rinandani, akan mempresentasikan tentang gambaran umum pengelolaan barang milik daerah atau BMD dalam mata kuliah Sistem Perbendaharaan Negara. Nah, kita langsung masuk saja kepada poin yang pertama, yakni dasar hukum. Barang daerah disebut barang milik daerah atau BMD. Pelaksanaan pengelolaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di antaranya, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Nah, lalu berikutnya pelaksanaan teknis pengelolaan BMD ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Kita masuk ke poin kedua, yakni manajemen aset. Standar akuntansi pemerintahan mendefinisikan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Nah, sementara itu, pengertian aset secara umum adalah barang, thing, atau sesuatu barang, anything, yang punya nilai ekonomi atau economic value, nilai komersial, atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi, atau individu. Nah, real estate is the physical land and opportunity fixed to the land. Example, struktur. Nah, real estate bersifat tidak bergerak atau immobile dan berwujud atau tinggal. Yang termasuk dalam pengertiannya adalah tanah, semua benda yang secara alami sebagai bagian dari tanah, seperti pepohonan, barang mineral, dan juga segala sesuatu yang dibangun oleh manusia seperti bangunan, jaringan, dan lain sebagainya. Nah, real property merupakan kumpulan atas berbagai macam hak dan interest yang ada dikarenakan kepemilikan atau satuan real estate, meliputi hak untuk menggunakan, menyewakan, memberikan kepada orang lain atau tidak. Nah, properti selain sebagai investasi juga merupakan sebuah aset. Nah, pengertian aset adalah sesuatu yang memiliki nilai. Real estate sebagai komponen utama dari aset daerah. Oleh pemerintah daerah selanjutnya harus dapat dimanfaatkan sebagai aset yang produktif dan berguna, sehingga berdampak positif tentunya dalam pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dalam neraca keuangan daerah, aset dapat menjadi modal bila dapat menghasilkan pendapatan. Namun masih banyak daerah yang belum menyadari peran dan potensi pengolahan aset secara cermat. Nah, dalam pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik daerah atau negara meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Nah, kita lanjut kepada subtema berikutnya, yakni barang daerah. Pengertian barang
dan aset daerah. Nah, barang yang pertama yaitu tentang barang daerah. BMD berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Nah, pengertian BMD ini berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD. Yang kedua, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Meliputi yang pertama yaitu barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis. Yang kedua, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak. Yang ketiga, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Kita masuk ke yang kedua yaitu aset. Nah, berikut pengertian aset. Sebagaimana dikutip dari modul Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah LAN 2007 seperti berikut. Nah, aset secara umum adalah suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial, serta nilai tukar. Nah, pengertian aset sebagaimana disebutkan dalam buletin teknis pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Nah, aset tersebut dalam buletin teknis PSAP terdiri dari yang pertama yaitu aset lancar, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Nah, suatu aset ini diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Yang kedua yaitu investasi jangka panjang. Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah dibagi atas dua, nah yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek termasuk dalam kelompok aset lancar. Nah, sedangkan investasi jangka panjang termasuk dalam aset non-lancar atau aset tidak lancar. Nah, yang ketiga yaitu aset tetap. Aset tetap berupa tanah, peralatan, dan mesin, gedung, dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengertian aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nah, yang keempat yaitu aset lainnya atau aset tak berwujud ini. Aset lainnya meliputi aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP dan TGR, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset-aset lainnya. Nah, aset lainnya ini merupakan aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Nah, sesuai Permendagri nomor 17 tahun 2007, BMD ini digolongkan berupa barang persediaan dan barang inventaris, barang dengan penggunaan lebih dari 1 tahun, yang terdiri dari 6 kelompok, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Nah, berdasarkan lingkup aset dan pengelolaan BMD tersebut, BMD merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang berwujud yang tercakup dalam aset lancar dan aset tetap. Menyangkut aset tak berwujud yang tercakup dalam aset lancar lainnya,
dalam aset lainnya maksud saya. Nah, secara khusus tidak disebut dalam Permendagri nomor 17 tahun 2007 ini. Nah, aset ini dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset tak berwujud diantaranya berupa lisensi dan franchise, hak cipta, copyright, paten, dan hak lainnya, serta hasil kajian atau penelitian. Sebagaimanapun tetap perlu dilakukan penatausahaannya untuk keperluan pengelolaan BMD dalam rangka perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pengendalian serta pembinaan aset barang daerah. Nah, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya, yakni saudara Dedi Rindani. Kepada saudara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasi kelompok kami mengenai materi berikutnya, yaitu mengenai pengelolaan BMD atau barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan atau tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, kemudian pengadaan, kemudian penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan dan penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan pemindahantanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara. Adapun beberapa ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah, yaitu terdiri dari pertama, barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang penggunaannya atau pemakaiannya berada pada satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, yang disingkat SKPD, atau lembaga pemerintah daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, barang yang dimiliki oleh perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan. Yang ketiga, barang milik daerah yang dipisahkan adalah barang daerah yang pengelolaannya berada pada perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah lainnya, yang anggarannya dibebankan pada anggaran perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah lainnya. Selanjutnya, pelaksanaan tugas dan wewenang serta tanggung jawab pengelolaan barang milik daerah. Adapun dilaksanakan oleh pejabat pengelola barang milik daerah yang terdiri dari kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, yang berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Adapun kewenangannya sebagai berikut. Pertama, menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Yang kedua, menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahantanganan tanah dan bangunan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah. Yang keempat, mengajukan usul pemindahantanganan BMD memerlukan persetujuan DPRD. Yang kelima, menyetujui usul pemindahantanganan dan penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya. Yang terakhir, menyetujui usul pemanfaatan BMD selain tanah atau bangunan. Adapun sekretaris daerah selaku pengelola berwenang dan bertanggung jawab atas: pertama, menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD. Yang kedua, meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD. Yang ketiga, meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan atau perawatan BMD. Yang keempat, mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, pemindahantanganan BMD yang telah disetujui oleh kepala daerah. Kemudian kelima, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventaris BMD. Dan terakhir, melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah. Selanjutnya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD selaku pengguna BMD berwenang dan bertanggung jawab atas: pertama, mengajukan rencana kebutuhan BMD bagi SKPD yang dipimpinnya kepada kepala daerah melalui pengelola. Yang kedua, mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada kepala daerah melalui. Yang ketiga, melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya. Keempat, menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
Yang kelima, mengamankan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya. 6. Mengajukan usul pemindahan BMD berupa tanah atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah atau bangunan kepada kepala daerah melalui pengelola. 7. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah. Kemudian melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan PMD yang ada dalam pengawasannya. Dan terakhir, menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran atau yang disingkat LBPS dan laporan barang pengguna tahunan yang disingkat LBPT yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola. Selanjutnya, wewenang dan tanggung jawab Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna BMD. Pertama, mengajukan rencana kebutuhan BMD bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. Kedua, melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya. Yang ketiga, menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya. 4. Mengamankan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya. Kelima, melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya. Yang keenam, menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa penggunaan semesteran yang disingkat LBKPS dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang disingkat LBKPT yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. 7. Menyimpan barang, bertugas menerima, menyimpan dan menelurkan barang yang berada pada pengguna atau kuasa pengguna, dan pengurus barang bertugas mengurus BMD dalam pemakaian pada masing-masing pengguna atau kuasa pengguna. Materi terakhir yaitu mengenai azas pelaksanaan pengelolaan BMD. Dalam pelaksanaan pengelolaan BMD ada azas-azas yang harus dipedomankan, yaitu sebagai berikut. Pertama, azas fungsional. Azas fungsional yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan BMD yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang atau pengguna barang, pengelola barang, dan kepala daerah haruslah sesuai dengan fungsi dan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Maksudnya di sini yaitu dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah yang terjadi di dalam pengelolaan barang milik daerah dan dilaksanakan oleh kuasa pengguna haruslah sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Di sini dikatakan bahwa setiap kepala daerah, kuasa pengguna, dan pengelola teknis memiliki fungsi masing-masing yang tidak boleh dicampur adukkan, mempunyai wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya yaitu azas kepastian hukum. Maksudnya di sini yaitu pengelolaan barang milik daerah haruslah dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Yang ketiga, azas transparansi. Maksudnya di sini yaitu penyelenggaraan pengelolaan BMD harus transparan terhadap hak masyarakat memperoleh informasi yang benar. Yang keempat, azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar BMD digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal. Yang kelima, azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan BMD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Maksudnya di sini, setiap kegiatan yang dilakukan yang dikelola yang melibatkan barang milik daerah haruslah nantinya dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan dapat diketahui oleh rakyat dan pihak-pihak yang terkait. Terakhir, azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca pemerintahan daerah. Sekian hasil presentasi dari kami. Untuk kritik dan sarannya dipersilakan kepada audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.